Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, kaum muslimin muslimat serta adik-adik sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir di majelis ini dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim, yaitu dari rangkaian kajian tentang Ulumul Quran yang pada kesempatan ini berjudul Nuzulul Quran ala sab'ati huruf. Turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Apakah yang dimaksud dengan 7 huruf ini adalah huruf-huruf hijaiyah ataukah bukan? Ya, nanti akan kita kaji dalam kesempatan ini. Ada 4 pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini, yaitu yang pertama tentang al-madkhal fil hurufis sab'ah, pengantar seputar 7 huruf yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua al-adillah ala nuzulil Quran ala sab'ati huruf, dalil-dalil tentang turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Yang ketiga al-khilaf wal aqwal haulahu, perbedaan dan beberapa pendapat tentang seputar 7 huruf itu apa. Yang keempat yaitu al-hikmah minhu, hikmah diturunkan Al-Quran dalam 7 huruf. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang al-madkhal fil hurufis sab'ah, pengantar seputar huruf-huruf yang jumlahnya 7. Jadi yang dimaksud huruf-huruf di sini bukan huruf-huruf hijaiyah, karena kalau huruf hijaiyah jumlahnya banyak, lebih dari 7 ya, dari alif sampai dengan ya itu. Nah, yang dimaksud di sini yaitu sebagaimana dari latar belakang yang ada tentang seputar dialek atau lahjah dalam bahasa Arab. Seperti halnya kita di Indonesia, walaupun kita satu negara tetapi terdiri dari berbagai macam suku dan juga bahasa, dan kita disatukan dengan bahasa Indonesia. Maka seperti itu pula kemiripan yang terjadi pada bangsa Arab saat itu. Laqad kana lil Arabi lahjat syatta. Bangsa Arab ini memiliki beraneka ragam lahjah atau dialek, tanba'u min tabi'ati fitratihim, yang timbul dari fitrah mereka, baik itu fi jarasiha wa aswatiha wa hurufiha, dalam hal langgamnya, suaranya dan huruf-huruf. Ta'aradat laha kutubul adab bil bayani wal muqaranah, sebagaimana diterangkan secara komprehensif dalam kitab-kitab adab atau kitab-kitab sastra.
Fakullu qabilatin laha minal lahni fi katsirin minal kalimat ma laisa lil akharin. Maka setiap kabilah, setiap kaum mempunyai irama sendiri dalam mengucapkan kata-kata yang telah dimiliki oleh atau yang tidak dimiliki oleh kabilah-kabilah lainnya. Masing-masing memiliki dialek, lahjah ataupun tekanan, intonasi, irama yang berbeda antara satu kabilah, satu suku dengan suku yang lainnya. Ya, miriplah dengan kita Indonesia. Orang Jawa dengan orang Sunda saja berbeda, padahal kita satu pulau. Bahkan satu provinsi di Madura saja beda antara penekanan sifat, ya, kalau di dalam ilmu tajwid ada sifatul huruf. Penekanan pada setiap huruf itu berbeda antara satu komunitas dengan yang lainnya, satu kabilah dengan kabilah lain, satu suku dengan suku yang lainnya. Nah, itu yang terjadi pada bangsa Arab, ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ada keunggulan dialek ataupun lahjah orang Quraisy sebagai bahasa induk. Illa anna Quraisyan min bainil Arabi qad tahayyat laha awamil ja'alat li lughatiha sadarah baina furu'il arabiyyah al-ukhra min jiwaril baiti wa siqayatil hujjaj wa imaratil masjid al-haram wal isyraf ala tijarah. Jadi ada keunggulan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Ada faktor-faktor yang menyebabkan bahasa mereka lebih unggul di antara cabang-cabang bahasa Arab lainnya. Apa sebabnya? Yang antara lain itu karena mereka ini punya tugas untuk menjaga Baitullah, menjaga Ka'bah, kemudian menjamu para jamaah haji, memakmurkan Masjidil Haram, dan juga menguasai perdagangan. Fa'anzalaha al-Arabu jami'an lihadihil khasa'is wa ghairiha manzilatal abli lughatihim. Oleh sebab itu, semua suku bangsa Arab menjadikan bahasa Quraisy sebagai bahasa induk bagi bahasa-bahasa mereka karena adanya karakteristik tersebut. Ini sudah pernah kita ceritakan di materi Sirah Nabawiyah. Posisi bangsa Arab yang strategis, terutama daerah Hijaz, Mekah dan Madinah ini posisinya strategis. Jadi sejak zaman dahulu Ka'bah sudah menjadi tujuan atau destinasi yang sentral sejak pada masa-masa jahiliyah. Mereka sudah biasa melaksanakan ibadah haji walaupun pelaksanaannya berbeda dengan haji pasca Islam. Mereka sudah biasa tawaf mengelilingi Ka'bah, biasa berkunjung ke Mekah, biasa berdagang, dan sudah diceritakan tentang kebiasaan orang Quraisy yang melakukan perjalanan dagang, baik itu pada musim dingin atau musim panas. Pada musim dingin mereka ke arah selatan ke Yaman, pada musim panas ke arah utara ke Syam. Nah, itu juga dilakukan oleh orang-orang non-Quraisy. Mereka pada saat melintasi ke arah utara, yang dari selatan ke arah utara singgah di Mekah, yang dari utara ke selatan juga singgah di Mekah. Jadi seperti itu pusat destinasi ataupun tujuan yang terjadi pada saat itu bangsa Arab, terutama orang-orang Quraisy yang dipercaya sejak zaman dahulu untuk mengurus Ka'bah, baik itu merawat Baitullah, menjaga kuncinya, memberi jamuan kepada para jamaah haji dan lain-lain. Itulah yang mengakibatkan posisi Quraisy strategis, termasuk dalam hal bahasanya. Interaksinya sangat kuat ya antara orang-orang Quraisy dengan orang-orang non Quraisy pada saat itu. Sehingga jamaah sekalian, ada
hikmah penggunaan dialek Quraisy pada awalnya. Fakana tabi'iyan an yatanazzal al-Qur'an bi lughati Quraisy ala Rasul al-Qurashi ta'lifan lil Arabi wa tahqiqan li ijaz al-Qur'an hina yasqutu fi aydihim an ya'tu bi mithlihi aw bi suratin minhu. Dengan demikian wajarlah jika Quran diturunkan dalam logat Quraisy, karena Rasulullah itu adalah seorang yang dari Quraisy, Al-Quraisy, beliau dari Quraisy. Juga untuk mempersatukan bangsa Arab dan mewujudkan kemukjizatan Al-Quran ketika mereka gagal mendatangkan satu surah yang seperti Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Rasulullah berupa Al-Quran, fa'tu bi surah, coba datangkan satu surat saja. Wa da'u syuhada'akum min dunillah, coba panggil para backing kalian, para pembesar, para kelompok kalian tersebut selain Allah. Niscaya kalian tidak akan mampu, tidak bisa menandingi kehebatan yang terdapat dalam Al-Quran walaupun hanya satu surat saja. Surat yang terpendek pun di dalam Al-Quran mereka tidak mampu untuk menandinginya. Itulah kemukjizatan yang ada dalam Al-Quran, terutama dalam hal ijaz lughawi yang dulu juga pernah kita sampaikan ya. Kemukjizatan dalam Al-Quran banyak sekali. Di antaranya kemukjizatan dalam bidang bahasa. Al-Quran diturunkan berbahasa Arab dan mereka faham dengan bahasa Arab. Mereka memiliki kemampuan untuk mengatakannya, menuliskannya, tetapi tidak bisa menandingi kehebatan bahasa Al-Quran. Nah itu ya tentang pengantar atau madkhal di dalam pengertian Al-Quran turun 7 huruf ini. Berikutnya jamaah sekalian ada beberapa dalil riwayat seputar diturunkannya Al-Quran dalam 7 huruf ini. Dalil yang pertama yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqra'ani Jibril ala harfin farajatuhu, telah membacakan Al-Quran kepadaku malaikat Jibril dengan satu huruf, kemudian berulang kali aku mendesak, falam azal astazituhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Jadi beliau selalu memurajaah huruf tersebut, kemudian berulang kali aku mendesak dan meminta agar huruf itu ditambah, dan ia pun menambahnya kepadaku sampai dengan 7 huruf. Pada Sahih riwayat Bukhari Muslim. Sekali lagi huruf di sini bukan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang sudah menjadi pengetahuan kita bersama. Yang dimaksud huruf di sini nanti ada penjelasan lebih detail, yaitu dialek, ada bahasa, ada sinonim dan sebagainya. Nah, jadi pada saat awal-awal diturunkannya Al-Quran ini hanya satu dialek saja atau satu huruf saja, maka beliau minta tambahan supaya bisa diterima oleh kabilah-kabilah yang lainnya dan lebih mudah difahami. Nah, kemudian dalil yang kedua ini juga mirip seperti yang pertama, diceritakan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Nabi Muhammad SAW saat itu berada di dekat parit Bani Ghafar. Ia didatangi Jibril seraya berkata, Allah Ta'ala, Jibril mengatakan begini, Innallaha ya'muruka an tuqri'a ummatakal Qur'an ala harfin. Allah memerintahkanmu agar membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan satu huruf. Faqala, maka Nabi bersabda, as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratahu
aku memerintahkan, aku memohon kepada Allah ampunan dan maghfirahnya. Wa inna ummati la tatiqu dzalik, karena umatku tidak dapat melaksanakan perintah itu, tidak mampu untuk menunaikan ataupun membaca Al-Quran dengan satu model saja, satu huruf saja. Tsumma atahu atsaniyah, maka pada kesempatan berikutnya Jibril datang untuk yang kedua kalinya dan mengatakan seperti perkataan yang sebelumnya, tetapi di sini lebih ditambah. Innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'an ala harfain. Allah memerintahkanmu agar engkau membacakan Quran pada umatmu dengan dua huruf. Maka di sini beliau memberikan permohonan lagi. As'alullah mu'afatihi wa maghfiratahu. Aku mohon ampunan dan maaf dari Allah. Wa inna ummati la tatiqu dzalik, umatku tidak sanggup melakukan perintah itu. Tsumma ja'ahu tsalitsan, maka Jibril datang untuk yang ketiga kalinya mengatakan kalimat yang sama, tetapi di sini ada tambahan untuk membacakan kepada umat ala salasati ahruf. Jadi membacakan Al-Quran dengan 3 model atau 3 huruf ini. Faqala, maka beliau masih memohon lagi. As'alullah mu'afatihi wa maghfiratahu wa inna ummati la tatiqu dzalik. Walaupun dengan 3 model ini beliau mengatakan umatnya masih belum mampu. Nah, kemudian datanglah yang keempat. Nah, pada kesempatan keempat ini Jibril tidak mengatakan 4 huruf atau 5 huruf atau 6 huruf, tapi langsung ini. Faqala, ini innallaha ya'muruka an tuqri'a ummatakal Qur'an ala 7 ahruf. Allah perintahkan supaya engkau membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 7 huruf. Fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu, maka dengan huruf mana saja mereka membaca, maka itu bacaan yang benar, diperbolehkan. Nah, itulah jadi dalil ya, kalimat yang terakhir ini menjadi penekanan bahwasanya betul Al-Quran diturunkan pada akhirnya oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya ini untuk memberikan kemudahan kepada umat Rasulullah yang berasal dari berbagai macam kabilah, dari berbagai macam suku, bahkan nantinya dari berbagai macam bangsa, itu menjadi mudah untuk dibaca karena ala 7 ahrufin ini. Yang dalil berikutnya, dalil ketiga, yaitu bahasanya ketika sholat, di sini ada cerita dari Umar bin Khattab pernah mendengar seorang imam, yaitu yang bernama Hisham bin Hakim, membaca surah Al-Furqan dengan kalimat yang berbeda dengan apa yang pernah Umar dengar dari Rasulullah SAW. Jadi Umar saat itu bermakmum kepada Hisham bin Hakim dalam sebuah sholat dan imamnya membaca surah Al-Furqan. Umar merasa heran karena ayat-ayat yang dibaca berbeda dengan ayat yang pernah diterima oleh Umar. Nah, selesai sholat, Umar melaporkan bacaan Hisham itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, inni sami'tu hadza yaqra'u surat al-Qur'an ala ghairi ma aqra'taniha. Wahai Rasulullah, saya mendengar orang ini, itu Hisham ini, membaca surah Al-Furqan dengan bacaan yang berbeda dengan apa yang Anda ajarkan kepadaku. Lalu Rasulullah SAW memanggil Hisham dan menyuruh untuk membaca surah Al-Furqan tersebut. Maka selesai membaca, beliau berkomentar ini, hakadza unsilat, seperti itulah surat ini diturunkan. Kemudian Umar disuruh untuk membaca. Nah, selesai membaca, beliau juga mengatakan hal yang sama, hakadza unsilat, seperti itu pula surah Al-Furqan ini diturunkan. Lalu beliau bersabda,
inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara min. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan dengan 7 huruf, karena itu bacalah dengan cara yang paling memudahkan bagi kalian. Itu Sahih Bukhari Muslim. Jadi ini sebuah kisah yang bisa memperjelas tentang maksud daripada 7 huruf ini. Maka kita bisa memahami mungkin latar belakang antara Umar bin Khattab dengan Hisham bin Hakim ini berbeda dari sisi kabilah atau mungkin dari sisi latar belakang yang lainnya. Masing-masing memiliki orientasi ataupun kemudahan dalam mengucapkan dari sisi yang berbeda. Tetapi maksudnya sama. Maksudnya sama dengan yang ada di surat Al-Furqan. Mungkin ada perbedaan ini, itu tidak dijelaskan detail perbedaannya di sisi apa saja. Tapi di sini memiliki atau memberi kesan kepada kita bahwasanya pada saat sekarang misalnya kalau kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tertentu dari orang yang memang ahli di bidangnya, kemudian ada sesuatu yang sepertinya berbeda dengan apa yang kita dengar, yang kita pelajari saat ini, ya harus bersabar dulu, harus berpositif thinking dulu, berhusnudzon. Jangan-jangan yang beliau baca itu dari model lahja yang lainnya, karena di antara makna huruf-huruf yang 7 itu ada disebut yaitu qiraa'ah sab'ah, ya. Bacaan yang 7 itu salah satu saja, salah satu di antara makna huruf-huruf itu adalah bacaan. Bisa jadi model bacaan yang dibaca berbeda dengan yang jamak pada umumnya. Tetapi memang perlu untuk dijadikan sebagai catatan, walaupun si Al-Qari ini orang yang membaca ahli dalam bidang bacaan tertentu, tetapi sebaiknya dia menyesuaikan dengan audien, dengan jamaah mayoritas yang ada di saat dia menjadi imam atau saat dia membacakan Al-Quran di depan hadirin. Menyesuaikan supaya tidak timbul gaduh, pro kontra, syubhat dan sebagainya. Memang seperti itulah fikih dakwahnya. Kalau kita walaupun sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu, kaifiyah sholat atau dalaman yang lainnya, tetapi kalau masyarakat yang kita hadapi itu ada sedikit perbedaan, maka kita dianjurkan menyesuaikan. Sebagaimana yang beberapa saat yang lalu ada imam Masjid Nabawi yang berkunjung ke Indonesia, termasuk ke Istiqlal. Beliau diberikan kesempatan menjadi khatib Jumat dan mengimami sholat Jumat. Nah, walaupun biasa pada saat menjadi imam di Masjid Nabawi dengan mensyirikkan basmalah pada saat Al-Fatihah, tetapi karena kebiasaan orang Indonesia ya, di mazhab Syafi'i itu menjaharkan, beliau menjaharkan basmalah tersebut, supaya masyarakat tenang, tidak timbul rasa kusuk, karena memang yang dibaca di Istiqlal biasa dijaharkan basmalahnya. Seperti itu pula yang dulu disampaikan dilakukan oleh Syekh Sudas pada saat dulu yang berkunjung ke Istiqlal. Seperti itu ya. Ada penyesuaian, dan itulah hikmah kita mendapatkan perbedaan pendapat supaya saling toleransi dan bisa menyesuaikan diri antara satu komunitas dengan yang lainnya, satu lingkungan yang lainnya. Itu saling bisa menghargai perbedaan-perbedaan pendapat tersebut ya. Misalnya yang Imam Syafi'i yang beliau mensunnahkan kunut pada saat sholat subuh, tapi ketika beliau menjadi imam di Masjid Jami' Kufah, saat itu dipersilahkan mengimami sholat subuh, beliau imam besar ya. Maka beliau pada saat menunaikan sholat subuh ini tidak menggunakan kunut. Nah, setelah sholat diklarifikasi, wahai imam, Anda kan mengatakan sunnah untuk sholat subuh dengan kunut, tetapi kenapa tidak pakai kunut pada saat sholat subuh? Beliau menjawab dengan kalimat ihtiraman li al-imam Abi Hanifah, saya menghormati posisi Imam Abu Hanifah yang walaupun beliau Imam Abu Hanifah sudah meninggal,
dan tidak pernah ketemu ya, karena saat Imam Abu Hanifah meninggal pada malam itu Imam Syafi'i lahir di tempat yang jauh ya. Imam Abu Hanifah di Kufah, Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Gak pernah ketemu imam ini, dua imam ini ya. Tetapi karena beliau sholat di tempat Masjid Jami Kufah, yang disitulah Abu Hanifah menjadi imam sentral, dan beliau tidak mensunahkan kunut pada sholat subuh, maka Imam Syafi'i meninggalkan pendapat pribadinya untuk mengakomodir pendapat dari Abu Hanifah. Itulah sesuatu yang bijak, ya, sesuatu yang baik yang dilakukan, tidak ngotot dengan pendapat pribadi, tetapi mengakomodir pendapat dari yang lainnya selama itu lebih maslahat dan lebih kondusif, memberikan kenyamanan dan memberikan sesuatu yang bisa membahagiakan, menyenangkan kepada masyarakat selama tidak dalam bentuk hal yang menyimpang ya. Nah, itulah di sini pentingnya kita tahu tentang membaca dan model-model bacaan. Jamaah sekalian, biasanya begini ya, mohon maaf, beberapa masjid itu kan sebelum subuh ya, mungkin setengah jam atau beberapa menit sebelum sholat subuh kan ada bacaan-bacaan Quran. Saya mendengar dari bacaan-bacaan tersebut, yaitu Syekh Sa'ad Al-Ghamidi beberapa bacaannya. Kemudian saat membaca, mungkin panjenengan bisa nyetel juga di YouTube atau di mana-mana ya. Saat Syekh Sa'ad Al-Ghamidi itu membaca surah Al-Lahab, itu saya perhatikan ya, saya diskusi sama istri, apakah jadi beliau mewasalkan bacaan tabbat yada abi lahabi watab, kemudian disambung dengan ayat kedua. Nah, kemudian ma'agna anhu malu wa makasab itu. Tapi beliau menyambung. Nah, pada saat menyambung itu ada mungkin kurang jelas ya, sehingga ada seolah-olah ada huruf wawu di situ antara ayat pertama dan kedua. Terus saya cari-cari, kemudian saya juga tanya ke murid saya, santri saya yang ahli dalam bidang qiraah yang sudah selesai kuliah di Kairo itu, dia memang ahli ya, memang ada apa-apa saya juga tanya ya tentang masalah qiraah itu. Apakah ada salah satu qiraah pada saat membaca surah Al-Lahab itu atau Al-Masad ini antara ayat pertama dan kedua terus ada wawunya? Beliau katakan tidak ada. Nah, rupanya begini, akhirnya saya simpulkan, oh ternyata bukan wawu, tapi ada huruf ba yang mirip seperti kedengarannya huruf wawu ya. Jadi kalau disambung tabbat yada abi lahabi wa tabbama, jadi bama itu seolah-olah wama gitu ya. Nah, maka ini ya saya berhusnudon, nggak mungkin lah imam besar seperti beliau salah dalam membaca ayat terus menambahkan sesuatu yang tidak muktabarah, qiraah yang tidak muktabarah, yang tidak terverifikasi atau tidak umum, itu nggak lazim, nggak mungkin ya. Jadi beliau kalau diperhatikan, oh ternyata watab bama, jadi seolah-olah bama itu wama, padahal itu adalah bama. Nah, inilah sikap kita ya, harus berhusnudon kepada para imam besar. Kalau ada sesuatu ya mungkin itu bacaan yang lain. Saya pernah ditanya juga oleh seorang jamaah dalam sebuah taklim tentang bacaan, saya lupa surat apa. Beliau menjadi makmum di salah satu masjid yang beliau juga takmirnya, terus ada imam di situ. Nah, jadi membaca ayat tertentu yang agak aneh, ada tambahan atau begini ya, saya lupa kalimat detailnya itu. Nah, setelah saya teliti ternyata betul ada qiraah yang seperti itu. Jadi tidak salah ustadznya ini, tapi barangkali itu tadi catatannya mbok yoho, artinya tidak membaca yang aneh-aneh pada satu komunitas yang awam. Kalau mungkin di ma'at takfid yang itu kondusif, yang mungkin nanti bisa diberikan penjelasan. Saya tadi menyampaikan begini,
qiraatnya begini, riwayatnya begini, yang mutawatir begini misalnya ya, monggo. Tapi kalau tidak ada penjelasan, akhirnya kan menimbulkan pertanyaan tadi ya pada jamaah. Kok koyok apa ada ayat baru misalnya, atau ada Quran baru misalnya, kan tidak enak ya kalau disuudoni seperti itu ya. Jadi kita kalau membuka ruang syubhat itu juga nggak bagus ya. Segala sesuatu kita sampaikan. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang jelas, sebaiknya itu disampaikan supaya tidak timbul syubhat di sana sini. Kita pun juga dalam ruang lingkup bermasyarakat juga sebaiknya begitu ya, supaya tidak timbul permasalahan. Pernah satu saat Nabi itu pulang dari sholat jamaah subuh pagi-pagi, masih gelap, bersama dengan istri beliau, bersama ya dengan istri beliau. Saat itu ada dua orang sahabat yang berpapasan. Kemudian ada gelagat dari dua orang sahabat ini yang seolah-olah ada bahasa tubuh yang mencurigai. Kok Nabi berjalan berdua dengan seorang wanita gitu. Maka Nabi mengatakan, sini kalian sini. Ini Sofia istri saya, gitu ya. Kata mereka, Rasulullah, kami nggak akan mungkin sebutan pada panjenengan. Iya. Tetapi dia mengatakan, fa inna syaiton yajri fil insan majrad dam. Setan itu berjalan pada diri manusia seperti di dalam mengikuti perjalanan darah. Jadi saya perlu sampaikan supaya kalian tidak timbul prasangka. Nah, nanti kalian bertanya kepada yang lainnya yang tidak ikut menyaksikan, terus dijadikan isu. Nah, itu nggak boleh. Ini contoh ya, Nabi itu menutup ruang syubhat. Jangan sampai ada prasangka-prasangka yang tidak tepat, walaupun kepada diri beliau. Ini pelajaran bagi kita. Misalnya, mohon maaf kalau ada di antara kita yang pejabat, ya, misalnya, ataupun apalah profesinya, kemudian mendapatkan sesuatu yang sifatnya itu mungkin rezeki ya, kita dapat rezeki yang lumayan, mungkin dari warisan atau mungkin dari bisnis yang lain ya. Terus kita bisa membeli kendaraan yang bagus misalnya, perlu disampaikan juga kepada kawan-kawan, kepada teman-teman, mungkin kepada tetangga juga. Ini dari hasil bisnis saya atau dari rezeki arisan atau mungkin ada warisan misalnya, dijelaskan. Karena kebetulan misalnya dia jajar dengan pejabat yang lainnya, itu biasa-biasa saja, tapi kondisinya dia ekonominya luar biasa. Nah, ini kan menimbulkan prasangka, oh jangan-jangan korupsi misalnya ya. Padahal bukan. Nah, itu perlu dibuka ruang ya untuk klarifikasi menyampaikan. Nah, seperti itulah ya hikmah yang bisa kita ambil ya. Ampun tentu melebar kemana-mana ya. Jadi berikutnya tentang penilaian riwayat seputar atau dalil ya seputar 7 huruf Al-Quran ini. Jamaah sekalian, hadits-hadits yang berkenaan dengan hal di atas sangat banyak jumlahnya, dan sebagian besar telah diselidiki oleh Ibnu Jarir di dalam pengantar tafsirnya, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau punya kitab tafsir yaitu At-Tafsir At-Tabari. Kemudian As-Suyuti juga menyebutkan bahwa hadis-hadis tersebut diriwayatkan dari 20 orang sahabat. Jadi kalau 20 berarti ditobak sahabat ini mutawatir, karena mutawatir itu minimal 10 di setiap tingkatan ya. Jadi tingkatan sahabat 10, tingkat tabi'in 10, tabi'in 10, itu berarti mutawatir. Nah, kalau 20 di tingkat sahabat saya belum tahu tingkat tabi'in berapa, tapi ini berarti sudah masyhur ataupun mutawatir yang tidak ada keraguan ya. Jadi kalau setiap hadis yang mutawatir maka hukumnya pasti sahih. Tapi tidak setiap hadis yang sahih itu mutawatir. Ada juga hadis sahih yang ahad, yang jumlahnya tidak sampai banyak perawinya. Selama hadis itu sahih maka kita harus menerimanya. Tidak harus pada derajat yang mutawatir. Nah, khusus untuk qiraat ataupun huruf-huruf yang 7 ini, menurut Asyuti jumlah perawi dari kalangan sahabat sudah banyak, yaitu 20. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam menetapkan kemutawatiran hadis mengenai turunnya Quran dengan 7 huruf ini, sehingga tidak ada
khilaf ataupun tidak ada keraguan bagi kita semuanya tentang kesohihan riwayat dari Al-Quranul Karim turun dengan 7 huruf dengan maksud dan pemahaman yang berbeda di kalangan ulama. Apa sih yang dimaksud perbedaan pengertian 7 huruf dalam Al-Quran ini? Nah, ini yang pertama, yang ini merupakan pendapat yang rajih, yang kuat ya, yaitu 7 macam bahasa atau dalam bahasa kita sinonim, padanan kata. Jadi satu makna tetapi diungkapkan dengan bahasa yang berbeda-beda. Itulah sinonim. Kalau di bahasa Jawa ini banyak sinonimnya. Kalau bahasa Indonesia itu lebih sedikit. Kalau bahasa Jawa macam-macam, membawa saja. Kalau bahasa Jawa ada mikul, apalagi ada macam-macam ya, ada ngempit, ada macam-macam. Pokoknya membawa saja macam-macam mananya ya, ungkapannya itu. Nah, kalau bahasa Indonesia kan lebih sedikit ya. Jadi kosakata bahasa Indonesia itu sedikit. Bahasa Inggris juga sedikit. Bahasa Arab ini sangat banyak dalam hal sinonim. Ungkapan untuk mencapai satu makna saja berbeda-beda. Dhahaba aktsarul ulama ila anna al-murad bil ahrufi sab'a sab'u lughat min lughatil Arab fil makna al-wahid. Menurut mayoritas ulama, yang dimaksud dengan huruf yang 7 itu adalah 7 bahasa dari bahasa-bahasa Arab pada satu makna. Jadi mereka mengungkapkan satu makna dengan ungkapan yang berbeda-beda. Maka Al-Quran pun diturunkan dengan sejumlah lafal sesuai dengan ragam bahasa tersebut tentang makna yang satu itu. Dan jika tidak terdapat perbedaan, maka Al-Quran hanya mendatangkan satu lafaz atau lebih saja. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Jadi ini ya yang saya sampaikan tadi merupakan nantinya pendapat yang kuat ya. Jadi ada sinonim atau muradif ya, dalam bahasa satu makna memiliki berbagai macam bahasa yang lainnya. Nah, yang termasuk 7 macam dialek fakilah menurut beberapa pendapat yaitu lughat bahasanya suku Quraisy, Hudzail, Thaqif, kemudian Hawazin, Kinanah, Tamim, dan juga Al-Yaman. Yang pendapat berikutnya yaitu pendapat kedua, Quran mengandung 7 macam bahasa. Bahwasanya menurut satu kaum yang dimaksud dengan 7 huruf ialah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab dengan nama Al-Quran diturunkan dengan pengertian bahwa kata-kata dalam Al-Quran secara keseluruhan tidak keluar dari ke-7 macam bahasa tadi. Seolah-olah ada kemiripan di sini ya, antara pendapat pertama dan kedua, tetapi ternyata ada perbedaan. Pendapat kedua ini berbeda dengan pendapat yang pertama, yang sebelumnya, karena yang dimaksud dengan 7 huruf dalam pendapat kedua ini adalah 7 huruf yang bertebaran di berbagai surah Al-Quran, bukan 7 bahasa yang berbeda dalam kata tetapi sama dalam maknanya. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi sama dari suku-suku yang kita sebutkan berjumlah 7 tadi, tetapi kalau yang pendapat kedua ini bertebaran di berbagai macam surat, sedangkan pendapat yang pertama ini pada satu surat ataupun satu ayat itu berbeda-beda ya dalam hal katanya, tapi maknanya sama. Baik, kemudian kita percepat. Yang ketiga, yang dimaksud 7 huruf adalah 7 bab dalam Al-Quran atau 7 tema. Ada tema tentang perintah, ada tentang larangan, tentang janji, tentang ancaman, tentang perdebatan, kisah-kisah, perumpamaan. Jadi yang dimaksud 7 huruf adalah 7 tema-tema yang terdapat dalam Al-Quran. Pendapat keempat yaitu tentang
maksud daripada 7 huruf, 7 perbedaan tata bahasa. Ini lebih rumit ya. Jadi ada perbedaan dalam hal kata benda, ada yang tunggal, ada yang ganda, ada yang jamak. Kemudian dari sisi i'rab, harokat yang ada di akhir kata. Kemudian tasrif itu perubahan yang terjadi pada satu kata. Kemudian mendahulukan dan mengakhirkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh ini ya. Jadi perbedaan dalam hal kata benda, baik itu ifrad itu mufrad ataupun mudzakkar dan cabang-cabangnya. Kemudian juga dari sisi apakah ganda ataukah jamak ataukah ta'nits itu wanita. Ini contohnya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Coba kita perhatikan di sini ada kata-kata li amanatihim. Ini bentuk ya qur'a li amanatihim. Ini yang masyhur ya dalam bacaan kita. Amanah mereka. Ini artinya kan dan orang-orang yang mereka terhadap amanah-amanah mereka dan janji mereka menepatinya, memeliharanya. Jadi pengungkapan amanatihim itu dengan jamak, isim jamak. Di sini jamak muannats, jamak yang mengandung arti perempuan. Wa quri'a li amanatihim, dan menurut bacaan yang lain dimufradkan, yaitu amanah. Amanatun itu satu, amanatun itu kalau nunnya dipanjangkan itu berarti jamak. Nah ini sama-sama ada satu bacaan yang masyhur dengan bacaan dijamakkan, ada bacaan lain yang dimufradkan, ditunggalkan. Kemudian wa rasmuha fi suhuf, ini li amanatihim, ditulis di dalam suhuf, lembaran-lembaran yang lainnya itu li amanatihim. Jadi mimnya pendek. Nah, jadi mimnya tidak panjang. Maka yahtamilu al-qira'ataini, mengandung meliputi dua bacaan ini. Jadi ini mirip seperti Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ini qira'ah ada dua ya, kata-kata maliki yaumiddin, mimnya panjang. Tapi ada juga qira'ah yang lain maliki, mimnya pendek. Dua-duanya sama boleh. Biasanya kalau mimnya pendek yang biasa di Afrika ya, itu mimnya pendek. Kalau di surat An-Nas mimnya panjang apa pendek? Qul a'udzu birabbin nas, terus mimnya pendek atau panjang ayat yang sesudahnya? Malikin nas itu loh. Pendek apa panjang? Ini anak-anak para santri ya. Pendek apa panjang? Nah, pendek ya. Tidak ada riwayat yang memanjangkan. Jadi kalau Al-Fatihah dua model, tapi kalau di An-Nas satu model saja. Jadi tidak dipanjangkan. Kalau ada orang yang membaca Malikin Nas, berarti dia mungkin kurang tepat belajarnya. Jadi mimnya pendek, tidak ada qiraah yang dipanjangkan. Jadi jangan sampai ketukar-tukar ya. Di Al-Fatihah boleh dua model, kalau untuk An-Nas satu model saja. Nah itu contoh antara perbedaan kata benda antara jamak dan mufrad. Contoh yang lain, fi wujul i'rab, ini agak rumit. Jadi i'rab itu inti dari tata bahasa dalam bahasa Arab ya. Kalau kita tahu i'rab berarti kita paham tata bahasanya, perbedaan yang terjadi pada akhir kata, baik itu berbeda dari sisi harokat atau syaklnya, fathah, kasroh, ataukah sukun, ataukah dhammah ya. Jadi perbedaan yang ada di akhir kata. Yaitu contohnya ma hadza bashar. Ini coba kita perhatikan ya. Ini kisah tentang Nabi Yusuf ya, yang begitu tampan. Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat ini, karena begitu tampannya. Bukan manusia tapi malaikat. Nah ini ma hadza basharon. Ini ada tanwin fathatain. Qara al-jumhur bin nasab. Jumhur itu mayoritas membaca nasab itu fathatain ini ya, dibaca fathah. Ala annama amilatu
amala laisa. Jadi ma di sini menduduki fungsi laisa. Laisa itu seperti kana yang bisa merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Nah, ini wahya lughatu ahlul Hijaz. Ini bahasa dari ahlul Hijaz. Hijaz itu Mekah dan sekitarnya itu. Wa biha nazal Quran, dan seperti itulah Al-Quran diturunkan. Sedangkan menurut bacaan Abdullah bin Mas'ud, ma hadza basyarun, ini bukanlah manusia. Nabi Yusuf ya, ma hadza, tidaklah ini manusia. Dibaca rofa, rofa ini dhamma ini. Kalau tadi nasab ya, nasab itu fathah. Ala lughati Bani Tamim, berdasarkan bahasa dialeknya Bani Tamim, suku Tamim. Fa innahum la ya'maluna, karena mereka ini tidak memfungsikan kata-kata ma seperti fungsi laisa. Jadi tidak menggunakan ma seperti fungsi laisa, itu saudaranya karena yang memiliki bisa merubah dua kata di sesudahnya ya. Jadi di sini menggunakan seperti subjek predikat saja. Hadza basyarun. Tidak ini ya berarti kata yang memiliki makna penafian tetapi tidak memiliki fungsi seperti kata-kata laisa. Jadi ini bukan manusia, jadi subjek predikat saja. Tetapi di sini yang jumhur adalah ada fungsi ma di sini. Masing-masing sama maksudnya, benar semuanya. Kemudian ada lagi contoh qauli ta'ala fatalaqa Adamu min rabbih kalimat, maka Nabi Adam menerima dari Tuhannya kalimat, yaitu kata-kata untuk beliau dijadikan sebagai pertaubatan Nabi Adam. Apa kalimat ini dijelaskan dalam ayat yang lainnya, yaitu doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam bagaimana bentuk pertaubatannya. Ini dengan ini fatalaqa Adamu, Adam dirofakkan, birofi Adam, di rofa itu maksudnya dhammah ini ya. Wa jarri kalimat ini dijarkan ini kasroh. Wa qur'a, menurut bacaan yang lain dinasobkan Adam kemudian dirofakkan kalimat. Jadi bunyinya begini, fatalaqa Adama min rabbih kalimatun. Jadi kalimat di sini sebagai subjek daripada talaqqa, Adam sebagai objeknya. Kalau ini kan kebalikannya ya. Nabi Adam di sini sebagai subjeknya, kalimat di sini sebagai objeknya. Tetapi kalau bacaan yang lainnya, versi yang lain, Nabi Adam di sini sebagai objeknya, kalimat di sini sebagai subjeknya. Ini nggak masalah, selama ini sesuatu yang ada periwayatannya. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang ini memiliki keahlian dalam bidang bacaan Al-Quran, dan beliau menerima langsung pengajaran Rasulullah, tidak mungkin salah. Beliau benar mendengarkan bacaan seperti itu. Kemudian menurut jumhur pendapat yang umum berbeda, itu tidak ada masalah. Kemudian perbedaan yang lainnya dari sisi tasrif. Tasrif itu penguraian dalam satu kata. Misalnya begini, seperti contohnya faqaulu rabbana ba'id baina asfarina. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ba'id, jauhkanlah baina asfarina, antara perjalanan-perjalanan kami. Kemudian dibaca quri'a binasbi rabbina. Mereka membaca rabbana ya, dinasabkan fathah ini. Ala annahu munada mudhaf, karena panggilan yang disandarkan itu fathah. Rabbana, atau ada ya Rabbana ya. Kalau ada ya maka dibaca Rabbana. Kalau tidak ada ya maka dibaca Rabbuna. Seperti itu. Misalnya hamba Allah. Kalau kita memanggil seseorang ya Abdullah, wahai hamba Allah, atau yang mudahnya ya Rasulullah, itu panggilan ya.
Kalau ada huruf ya, maka Rasulullah itu di fathah. Tidak boleh membaca ya Rasulullah. Itu kalau kita bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia ya silakan, tidak ada aturan seperti itu ya. Kalau kita membaca dengan bahasa Arab, maka kita panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu pakai fathah Rasulnya dan Nabinya karena disandarkan kepada kata yang sesudahnya. Tidak boleh memanggil ya Rasulullah atau ya Nabiullah. Nah, itu maksudnya ya di sini ya Rabbana, faqaulu Rabbana. Rabbani fathahkan. Kemudian ba'id bi sighatil amr. Kata-kata ba'id ini kata kerja bentuk fi'il amr, kata perintah. Tetapi ada bacaan lainnya yang mengatakan Rabbuna dengan didhammahkan bi raf'i ini, wa ba'ada difathahkan, faqalu rabbuna ba'ada baina asfarina ya. Jadi ba'ada dengan menggunakan kata kerja bentuk fi'il madi. Nah, jadi seperti itulah perbedaannya. Maka di sini rabbuna sebagai dhamir untuk ketiga tunggal ya. Rabbana kalau di sini adalah bentuk panggilan. Mereka mengatakan memposisikan Allah sebagai yang dipanggil, dan ini adalah permohonan. Ba'id adalah kata perintah, memohon kepada Allah. Tapi kalau kita membaca faqalu rabbuna ba'ada, berarti Allah sebagai zat yang di pihak ketiga sana, ba'ada yang menjauhkan, jadi tidak diposisikan berada di depan. Nah, seperti itulah contoh-contoh jemaah sekalian yang mudah-mudahan sebentar ya, ini penting ya saya sampaikan ini. Wa min dzalika ma yakunu bi taghyiri harf. Seperti contoh ya, perubahan huruf ya lamun menjadi tak lamun. Ada huruf ya menjadi ta ini. Kemudian nah ini coba as-sirat dengan as-sirat fi qouli ta'ala. Ternyata kalau di lihat ya, ada qiraah pada saat seorang membaca di surah Al-Fatihah ihdinas sirat, ini pakai shad pada umumnya. Tapi juga ada qiraah yang lain pakai sirat, pakai sin, dan maknanya sama. Antara shad as-sirat ini dengan as-sirat itu sama maknanya. Nah, jadi kalau ada yang membaca kok ini bukan shad, pakai sin, itu masih boleh. Ada sebagian yang menyalahkan, tetapi ternyata kalau diklarifikasi ini ada qiraahnya ya, yang itu tidak boleh kita vonis sesuatu yang salah sebelum kita tahu ya. Baiklah jemaah sekalian, inilah beberapa contoh pendapat di antara ulama yang memposisikan bahwasanya ini pendapat-pendapat yang berbeda ya. Kemudian saya langsung kepada yang terakhir, bahwasanya yang ditarjihkan yaitu pendapat pertama tadi, bahwasanya masing-masing yang dimaksud dengan ahruf di sini adalah sab'ul lughat, 7 bahasa dari bahasa yang berbeda-beda tadi ya. Ketika kita misalnya contoh akbil ya, dalam bahasa Arab kesini, nah, itu bahasa Arabnya ta'al, kemari, halumma, ajil, asri. Nah, itu adalah lafaz yang memiliki makna satu tetapi ungkapan yang berbeda-beda. Nah, kemudian dalam hal hikmahnya itu adalah dalam rangka untuk memberikan kemudahan kita dalam membaca dan juga dalam hal menghafalkannya. Kemudian menjadi bukti kemukjizatan Al-Quran tidak bisa ditandingi. Kemudian itu juga dari sisi hukumnya, nah, itu juga menjadi kemukjizatan yang ada dalam Al-Quran Karim yang tidak bisa juga ditandingi. Demikianlah, semoga bisa kita fahami maksud dan tujuan daripada materi ini dan memberikan peningkatan kecintaan kita kepada Al-Quran Karim ya, memberikan keimanan yang lebih bertambah kepada kita semuanya pada Al-Quran, dan juga mudah-mudahan kita semuanya termasuk Al-Quran insyaallah mendapat syafaat Allah Ta'ala lewat Al-Quran Karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.